Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini, di pertemuan kali ini, kita akan membahas lanjutan materi yang lalu. Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang sedikit tentang sifat-sifat jumlahan konvolusi ya. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal dan penyelesaian dari suatu operasi jumlahan konvolusi. Sedikit mengulang materi pertemuan yang lalu, jumlahan konvolusi dari suatu sinyal X, Xn, dan impuls respon Hn itu bisa ditentukan dengan menggunakan jumlahan konvolusi. Jadi Yn adalah hasil dari konvolusi Xn dengan Hn. Rumusnya adalah sigma K sama dengan min tak hingga sampai tak hingga. Jadi K-nya itu jalan dari min tak hingga sampai tak hingga dari perkalian antara XK dengan Hn min K. Kalau kita memperhatikan rumus yang ini, kita tahu bahwa untuk melakukan operasi ini kita perlu tahu XK dan perlu tahu pula Hn min K. Nah, karena XK-nya sudah dinyatakan, sudah diberikan dalam soal, kita perlu mengolah HK atau Hn sehingga diperoleh Hn min K. Nah, ada beberapa step atau langkah untuk menentukan Hn min K. Ini detailnya ada di langkah pertama, yakni awalnya HK itu dibalik waktunya, dilakukan pembalikan waktu sehingga diperoleh H min K. H min K kemudian dilakukan pergeseran waktu, digeser-geser sebesar N. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bentuk dari Hn min K, kita mengalihkan antara XK dengan Hn min K. Itu adalah langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua ini diulangi untuk N yang bervariasi, kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan output Yn. Kalau kalian sudah pernah menguasai materi integral konvolusi, maka jumlahan konvolusi ini adalah hal yang serupa dengan integral konvolusi, hanya saja jika integral konvolusi itu dilakukan untuk sinyal-sinyal yang kontinu, untuk jumlahan konvolusi ini dilakukan pada sinyal-sinyal yang diskrit. Nah, gitu ya. Jadi, kalau sudah bisa integral konvolusi, jumlahan konvolusi ini juga serupa. Kemudian, awalnya kan kita punya rumus seperti ini. Nah, karena kita sudah tahu bahwa jumlahan konvolusi itu memiliki sifat salah satunya adalah komutatif, maka Yn atau output dari suatu sistem LTI bisa juga diperoleh dari Hn konvolusi Xn, jadi dibalik. Nah, untuk Hn konvolusi Xn, rumusnya adalah didefinisikan oleh sigma min tak hingga sampai tak hingga Hk Xn min K. Jadi kalau yang ini yang dioperasikan, yang dimanipulasikan adalah respon impulsnya atau impuls responnya. Kalau yang di rumus yang kedua ini yang dimanipulasi adalah inputnya atau XK-nya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di bab 2 kalau nggak salah, itu kan saya sudah sampaikan bahwa rumus yang kedua ini relatif lebih mudah daripada rumus yang pertama, karena rumus yang kedua mengotak-atik inputan. Nah, sedangkan yang rumus pertama yang diotak-atik adalah impuls responnya. Nah, itu dinilai relatif lebih mudah daripada ini ya. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas sebuah soal tentang jumlahan konvolusi. Berikut adalah soalnya.
Diketahui input dan impuls respon dari suatu sistem LTI waktu discrete tentunya Xn-nya adalah begini, Hn-nya adalah begini. Ini berarti Xn-nya bernilai 1 untuk N sama dengan min 1, 0, 1. Sedangkan yang lainnya bernilai 0. Kemudian untuk impuls responnya bernilai 1 apabila N-nya sama dengan 1, bernilai 2 apabila N sama dengan 2, dan bernilai 0 apabila N-nya selain 1 dan 2. Ini akan kita cari pakai rumus yang pertama, integral konvolusi. Jumlahan konvolusi yang ini. Kemudian yang kedua, pakai rumus yang satunya lagi yang memanfaatkan sifat komutatif dari jumlahan konvolusi. Nanti kita bandingkan apakah hasilnya sama dan apakah relatif lebih mudah ya. Langsung saja kita selesaikan ya. Saya akan pakai di lembar yang lain saja. Jadi penyelesaiannya tadi kita dikasih tahu bahwa Xn-nya ini poin A ya, kita mencari Yn atau output dari suatu sistem LTI menggunakan Xn konvolusi Hn. Nah, ini kan rumusnya adalah sigma K sama dengan min tak hingga sampai tak hingga Xk Hn min K. Ini ya. Terus berarti kita butuh Xk dan butuh Hn min K. Xn-nya tadi diketahui bernilai 1 untuk N sama dengan min 1, 0, 1, 0 untuk N lainnya. Berarti kita untuk mencari Xk tinggal N-nya ini kita ganti dengan K. Begini aja. Nah, diganti menjadi K. Sudah didapatkan Xk-nya. Xk-nya ini kita gambar. Kalau digambar berarti grafiknya adalah bernilai 1 apabila K-nya adalah min 1, 0, 1. Berarti kita butuh min 1, 0, 1. Ini adalah K-nya. Bernilai 1 berarti ininya 1 ya, di titik-titik min 1, 0 dan 1. Saya pakai warna lain agar lebih jelas gambarnya. Ini 1, 1, 1 ya. Dan saya akan gambar 2 titik di kanan kirinya untuk memberi kejelasan bahwa yang lain itu bernilai 0. Nah, ini adalah Xk ya. Kemudian kita perlu Hn min K. Berarti pertama kita gambar Hk-nya dulu. Hk-nya adalah kalau sesuai soal tadi kan bernilai 1 apabila N-nya sama dengan 1. Berarti K sama dengan 1. Bernilai 2 apabila K sama dengan 2. Dan bernilai 0 apabila N-nya yang lain, berarti K lainnya. Ini juga kita gambar. Ini kalau kita gambar berarti diperoleh gambarnya. Ini saya taruh di sebelahnya aja ya, biar muat. Bernilai 1 apabila 1, 2, terus yang lain di sini ya, 0. Saya taruh berapa? 1, 2. Bernilai 1 apabila saya pakai warna lain. Bernilai 1 apabila K-nya sama dengan 1. Bernilai 2 apabila K sama dengan 2. Berarti begini.
dan bernilai 0 apabila di titik yang lain, di waktu yang lain. Ini adalah K, kemudian ini adalah HK. Setelah ketemu HK-nya, kita kan butuh HN-K. Berarti K ini dibalikkan waktunya agar kita peroleh H-K. Kalau dibalik berarti H-K-nya itu begini. Dia kan di titik 1 dan 2, berarti jadinya dibalik -1, -2. Agar lebih jelas saya kasih 2 juga. Nah, ini nilai di sini pindah ke kiri. Apa yang di kanan pindah ke kiri, yang apa yang di kiri pindah ke kanan. Gampangnya tuh gitu. Berarti ini ada 1, ini ada 2. Yang sekarang dibalik jadilah gini. Jadi kayak pencerminan gitu ya. Jadi dibalik. Ini ditaruh sini, semuanya 0 kecuali di titik -1 dan -2. Ini adalah K-nya. Setelah ketemu H-K, kita mencari HN-K dengan cara dilakukan pergeseran. Nah, pergeserannya ini perlu dilakukan dengan patokan XK agar tidak terlalu terlalu banyak yang kita tinjau. Jadi cukup dengan melihat XK ini, bahwa XK ini kan titik-titiknya sinyal-sinyalnya tidak 0 pada interval -1 sampai 1, sehingga kita perlu meninjau di K sama dengan -1 sampai 1 dan di sekitarnya yang paling dekat dengan interval tersebut. Kita mulai dari N-1. Misalkan saya taruh di N-1 ya. N sama dengan -1 apabila H-K ini digeser di N sama dengan -1. Jadi ini untuk N sama dengan -1, maka kita peroleh ini K. Kalau -1 berarti kan gesernya di -2 ya. Untuk lebih gampangnya mana ya tadi? Nah, ini. Untuk lebih gampangnya misalkan nih, ini kan awalnya begini, anggap pas di situ ya. Anggap skalanya pas. Ini kalau geser ke N-1, geser sejauh -1 berarti kan begini toh, dia geser ke sini. Berarti nanti jatuhnya di -2 dan -3. -1, -2, -3. 1, 2, 3. Nilai 2 ini jatuhnya di -3 sini. -1-nya yang bernilai 1 ini geser menjadi di sini. Yang lainnya 0. Nih saya kasih panjang 1, di situ 0 agar lebih jelas ya. Ini adalah pergeseran pakai merah dari H-K apabila N-nya bernilai -1. Ini dilakukan pergeseran, kemudian untuk N sama dengan 0. Untuk N sama dengan 0 berarti kan sebenarnya ini salah, harusnya sumbunya agak di tengah ya. Untuk N sama dengan 0 itu kan berarti sebenarnya tidak dilakukan pergeseran karena digeser sejauh 0 itu kan sama aja dengan tidak melakukan pergeseran pada sebuah sinyal, sehingga sinyalnya ya tetap seperti ini tadi, H-K awalnya tadi.
Berarti titik-titiknya yang ada nilainya tadi di ini 1 2 3 0 min 1. Kenapa ya ini? Nah, gini ya. Ini 1, ini 2, yang ada nilainya min 1, min 2. Min 1-nya nilainya 1, min 2-nya nilainya 2. Jadi tetap seperti H min K. Nah, hal ini kita lakukan terus sampai pergeseran ini kita lakukan sampai di sekitar sampai tidak ditemukan lagi yang overlap. Nah, kalau kalian ingat kembali di materi sinyal kontinu itu kan ada overlap ketika melakukan operasi integral konvolusi. Tadi kita sudah sampai N sama dengan 0, selanjutnya untuk N sama dengan 1, untuk N sama dengan 1 berarti digeser yang tadinya bernilai 1 dan 2 di titik min 2 dan min 1. Gini ya, tadinya kan di sini karena geser sejauh N sama dengan 1 berarti sekarang pindah ke sini, bergeser. Nah gitu ya. Nah ini terus bergeser. Ini saya lanjutkan N sama dengan 2, baru nanti kita cari perkaliannya. Min 3, min 2, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kalau geser berarti geser lagi kan ke sini 2, terus geser lagi ke sini. Ini kita lakukan terus sampai kira-kira tidak terjadi lagi overlap dengan XK. Ini berarti geser lagi di 1, 2, 3, 0, min 1, min 2. Ininya bernilai 2, ininya bernilai 1, yang lain 0. Nah, sekarang ininya 1, ininya 2. Sekarang untuk N4 berarti gesernya ke sini. 1, 2, geser ke kanan lagi berarti gini ya. Ini 4, yang lain 0. Yang lain 0. Nah, sebelum kita ngecek yang N sama dengan 5, kita kembali lagi ke XK. XK ini gunanya untuk melihat kembali yang mana yang terjadi overlap di antara XK dengan HN min K. Jadi, tadi kan setelah kita menemukan HN min K, kita kalikan. Jadinya kembali ke XK. XK-nya ini bernilai 1 ketika K-nya sama dengan min 1, 0, 1. Nah, kita kalikan. Untuk melakukan perkalian agar lebih jelas overlapnya di mana, akan saya gambarkan di dalam satu bidang. Jadi untuk N sama dengan min 1 saya gambarkan XK-nya kan bernilai 1 ketika K sama dengan min 1, ketika 0 dan 1 ya. Sehingga overlapnya di sini. Di titik-titik min 1, 0, 1 dan yang lain 0. Nah, kan gini loh. Nah,
Berarti dari sini kita bisa menghitung YN-nya. YN untuk N sama dengan min 1. Nah, ini sudah langkah ketiga kita. YN-nya itu bisa diperoleh hasilnya pada titik-titik yang saling bertumpuan. Ini kan bertumpuannya 0 kali 0 sama dengan 0. Ini 0 kali 2 berarti 0 kali 2 adalah 0 ya. 0 kali 1 0, 0 kali 1 0, 0 kali 1 0 lagi, 0 kali 1 0 lagi, 0 kali 0. Nah, semuanya ini menghasilkan 0. Berarti YN-nya ini kan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 semua hasil perkaliannya tadi. Sehingga YN untuk N sama dengan min 1 itu 0. Sehingga ini kan kalau geser ke yang merah ini, geser ke kiri terus, otomatis nanti nilainya 0 terus. Sehingga kita cukup mengobservasi N sama dengan min 1 sebagai batas yang paling kiri ya. Kemudian kita lanjut ke N sama dengan 0. Yang hijau ini XK ya, yang merah itu HN min K. Nah, XK nya kan tetap, jadinya kita gambar. Nah, ini saling bertumpuan, saling bertumpuk di sini, yang lain 0. Nah, dengan begini, ini yang merah HN min K. Dengan begini kita bisa mencari nilai YN untuk N sama dengan 0. Untuk N sama dengan maaf, ini bukan 0 ya. Saya terbawa suasana. N sama dengan 0. YN sama dengan nilainya kita hitung dari sini. Ini kan 2, yang merah ini 2, yang hijau 0, berarti 2 kali 0 0. Kemudian yang merah 1, yang hijau 1, berarti 1 kali 1 1. Atau bolehlah kita tulis 2 kali 0 tadi nilainya 0, 1 kali 1 nilainya 1. Kemudian yang ini 1 kali 0 0, kemudian 1 kali 0 0 lagi. Ini pasti 0 semua ya. Berarti nilai YN untuk N sama dengan 0 adalah 1. Selanjutnya untuk N sama dengan 1 juga sama, kita gambarkan XN-nya, XK maksud saya ya. XK-nya nilai ini, HK-nya ada HN min K-nya yang merah, XK-nya yang hijau. Diperoleh YN-nya adalah hasil perkalian dari semua ini. 0 kali 0, 0 kali 0, 2 kali 1, 2, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0. Yang lain pasti 0 semua ya. Sehingga di titik itu nilainya 3. Ini juga demikian. XK-nya kita plot XK, sehingga YN-nya adalah hasil perkalian antara XK dengan HN min K. Untuk N sama dengan 2, nilainya adalah yang sama-sama 0, nggak saya sebutkan ya. 1 kali 0 0, 1 kali 1 ini bukan 1, 2 kali 1 2, 1 kali 1 1, berarti 3. Ini juga sama, ini XK, yang merah adalah HN min K. Ini yang di titik selainnya adalah 0. YN-nya adalah hasil perkaliannya yang dijumlahkan. Ini 0, 0 kali 1 0, 1, ini 0 ya, yang merah ini. 1 kali 0 0, 2 kali 1 2 kali 1 2, 1 kali 0 0 0, dan seterusnya, berarti 2. Kemudian untuk N sama dengan 4 sekarang. N sama dengan 4, sama caranya kita plot yang XK. Ini pasti 0, pasti 0 0.
Kemudian kita hitung kita hitung HN min K-nya. Maaf, kok HN min K-nya. YN-nya adalah perkalian antara ini tadi sama. Jadi ini 0, ini 1 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, ini juga begitu, 0 semuanya. Berarti sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Karena ini HN min K-nya sudah berjalan, sudah tidak lagi overlap dengan XK yang mempunyai nilai 1. Nah, ini kalau semakin ke kanan, semakin menjauh, pasti nilainya juga kalau kita hitung, kita kalikan per titik-titiknya, nanti hasilnya juga 0. Sehingga cukuplah kita mengobservasi N sama dengan 4 sebagai batas yang paling kanan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa YN-nya adalah bernilai. Nah, kita tulis dulu yang tidak mempunyai nilai 0. Ini kan N sama dengan 4-nya 0. Nah, yang nggak punya nilai 0 tadi ini, nah ini juga nggak 0. Berarti N sama dengan 0 juga termasuk dalam YN yang mempunyai nilai tidak sama dengan 0, yakni 1 ketika N-nya sama dengan 0. Kita tulis ya, 1 untuk N sama dengan 0, bernilai 1 untuk N sama dengan 0, kemudian bernilai 3 apabila N-nya 1, ini juga 3, berarti bernilai 3 ketika N-nya 1 dan 2, bernilai 2 ketika N-nya sama dengan 3. Nah, ini kita tulis bernilai 3 apabila N-nya sama dengan 1 dan 2, bernilai 2 ketika N-nya sama dengan 3, dan bernilai 0 untuk N yang lainnya. Ini adalah hasil dari poin yang pertama. Poin yang pertama begini, terus kita gambarkan. Ini kan hanya representasi fungsionalnya. Berarti kita perlu menggambarkannya. Kalau kita gambarkan berarti titik-titiknya adalah yang bernilai tidak 0, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Sekitarnya kita gambar, kita plot juga nilainya tadi 1, 2, 3. Berarti begini ya, bernilai 1 ketika 0, bernilai 3 ketika 1 dan 2, 1 dan 2, bernilai 2 ketika 3, nah yang lainnya bernilai 0. Ini adalah hasil akhir dari YN dengan rumus yang pertama ya. Semoga bisa dipahami. Untuk rumus yang kedua akan kita bahas di video part 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.